materi kita nanti kita akan mempelajari apa sih pengoperasiannya coding dan kecerdasan artifisial yang biasa kalian gunakan ya. Tapi sebelum kita mulai, minta dulu Immaculata menunjuk. Ayo kita untuk menumbuhkan semangat ya di nanti ada tentang coding ya. Caranya begini kalian codingnya cinta coding, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta coding ya. Bisa cek sama ya. Coba cinta coding. Ini tanggal berapa? Nabila, Natalia, ada ibu. Nurmita, ada Nabila. Inge, Putri, Medina, ada Sabrina, Sampari, Teresia, Viola, Aduh, lihat. Nah, sekarang kalian coba buka di blog ya. Di situ ada bab 2. Kalau kemarin kalian tentang pengenalan coding ya. Saya pikir itu kalau tentang coding dan kecerdasan artifisial itu kalian sudah mengetahui itu mempelajarinya tidak langsung ya kan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mengoperasikan dan berkolaborasi dengan AA. Jadi kecerdasan artifisial itu biasanya kalian sebutkan AI gitu ya, atau bahasa Inggrisnya ya, atau bentuknya AI gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dan KBI itu KA, jadi kecerdasan artifisial. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kan bahwa pada pertemuan ini kita akan mempelajari cara menggunakan, kemudian ada mengaplikasikan ya. Kelihatan enggak? Lihat, cara menggunakan, kemudian mengaplikasikan, cara berkolaborasi dengan perangkat berbasis kecerdasan artifisial ya dalam kehidupan nyata. Di sini ada cerita coding, kemudian nanti ada ringkasan materi, kemudian ada simulasi. Nah, di bagian simulasi nanti terakhir kalian akan mereferensi ya. Apakah kegiatan hari ini bisa membuat kalian semakin tahu mengerti ini nanti ada juga di dalam ya. Coba diklik untuk codingnya ya, cerita coding di sini. Sudah dibuka kliknya. Di situ kalian ada berapa cerita di situ? Ya, ada 8. Tapi yang 8 itu ada satu yang aplikasi ya.
sendiri. Kenapa ini kalian kerjakan sendiri? Karena kalian itu kan belum tentu punya kesamaan cerita yang menarik yang sama dengan temannya, ya kan? Nah, kalian klik yang bagian LKPD itu, nanti akan dibuka, ya. Terus kalian baca. Di sini kalian disuruh ngapain sih, ya? Ya, yang ada LKPD-nya kan saja. Nanti isinya dari LKPD itu kalian, ini contoh ya, kan ada 7 pilihan. Ini contoh yang untuk kasus jurnalis muda. Jadi jurnalis muda itu langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kalau kalian memilih yang lain, misalnya kalian menggunakan Google Map ya, misalnya Google Map. Kalau kalian misalnya punya rumah di Also, di Dada, kemudian kita tanya, kalau kita mau ke sekolah itu arahnya mana? Oh kok CCTV-nya itu menunjukkan apa itu jalannya tidak sesuai dengan yang biasa kita lewati. Itu perlu kita di situ perbaiki, ya. Dan kalian nanti di situ setelah kalian memilih ya, pertama memilih dari cerita itu satu saja. Kemudian setelah itu kalian memberikan prompt, kalian biasanya menggunakan apa? Misalnya ChatGPT apa gitu ya. Kalau kalian tadi memilih modelnya Google Web ya langsung Google Web ya. Kemudian kalau misalnya di situ pilihannya terserah. Cuma yang ada di LKPD ini salah satu contoh saja ya. Langkah-langkahnya seperti itu. Pertama kalian mengidentifikasi kebutuhan dulu. Jadi di situ perintahnya itu kalian disuruh membuat artikel singkat yang terdiri dari 300 sampai 500 kata tentang pemanfaatan KA untuk efisiensi belajar kalian. Namanya jurnalis itu berarti harus ada tema yang diangkat apa ya, saya membuat apa gitu ya. Nah, setelah itu kalian cari di bagian sebelahnya ini kan ada ya. Kalian klik ChatGPT apa yang biasa kalian gunakan, bisa. Terus kemudian di situ kalian tuliskan ya, kan? Tuliskan draft awal artikel. Jadi kalian itu istilahnya menuliskan apa yang kalian ingin tuliskan. Misalnya gangguan apa yang kalian butuhkan, itu kalian tulis saja di situ di prompt-nya itu. Kemudian nanti setelah itu kalian klik dia menghasilkan apa tulisannya. Nah, nanti dari hasil tulisan itu kalian kan tidak serta-merta mempercayai bahwa jawaban ChatGPT itu selalu benar, ya kan? Nah, kalian buka tulisannya, dilihat dari tulisan itu. Kalau penulisan artikel itu kan harus memenuhi beberapa syarat kata bahasa, ya kan? Nah, kalian bisa buka di sebelahnya lagi itu, bisa kalian memilih Grammarly atau Flipboard. Nah, ini. Nah, nanti hasilnya dari penyuntingan kata atau paragraf yang kalian bikin itu, ya, nanti baru kalian perhatikan di situ ada perbaikan apa yang harus saya benahi. Katanya, kata-katanya, mungkin struktur kalimatnya dan sebagainya, ya. Nah, nanti setelah itu kalian menyalin yang sudah benar itu menjadi satu artikel baru. Nanti kalian kirimkan di bawahnya di sini ya, di bagian kumpul tugas. Bagian kumpul tugas itu kan ada tulis ya di bawahnya. Nah, kalian klik kopikan di bawahnya, tulis namanya, ya. Nanti terus tambahkan di bagian ini tugasnya yang itu ya. Boleh jelas ini, boleh lagi ya. Terus nanti kalian tulis namanya di sini, kemudian di situ ada ini ya, kamu kopikan di sini. Terus nanti di sini ada bagian nanti kalau sudah diketik kalian tulis ya, kalian lihat bisa. Sekarang teruskan kalian tulis.
belajar apa? Coba kamu tuliskan di sini. Ini kan judulnya efisiensi belajar di sekolah ya. Kamu kira-kira judul apa ya yang menarik untuk ini? Kamu membaca. Lalu kamu tulis di sini di buku ini. Kamu tuliskan saja di sini. Misalnya bahkan kamu copy aja dulu misalnya. Ya ini ya. Misalnya ini kamu copy aja di sini. Nanti dia akan menjawab dong. Copy, Pak. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Terus kemudian kamu pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini Ctrl V. Terus enter. Bisa. Dan ini loh, ikan ini. Nah dari sini coba kamu develop aja ini. Yang penting suruhkan ini kan. Kemudian ini Ctrl C. Terus kemudian Ctrl V. Bisa? Jangan di copy semuanya ya, di copy perintahnya saja. Ya sama seperti kalian kalau misalnya disuruh misalnya guru soal gitu ya. Kan kalian cuma nulis soalnya doang kan, nggak mengcopy semua bukunya kan. Nah, ini di copy. Ctrl C, kemudian cari ChatGPT yang paling kami lihat dengan kalian apa? Kalau paling mudahnya itu kan begitu. Jadi apa yang disuruh itulah yang kalian kerjakan, kalian kopikan di situ. Nah nanti kalian di situ kan ada pilihannya ya. Kalian kopikan. Tapi kalau kalian misalnya seragam seperti ini, kalian kan tidak mengetahui ini sesuai dengan harapan saya atau tidak. Bisa kalian tambahin sesuai dengan apa yang ini kalian tambahkan. Bisa? Ya. Kalau misalnya kalian kesulitan menggunakan komputer yang di sini, boleh pakai HP-nya kalian kalau lama. Yang sebelah iya, HP boleh. Kalau misalnya aduh lama sekali sini. Ini. Terus nanti kalau sudah kalian buka Grammarly ya, mengopikan dari hasil betul dianya ada dia ini susah nih. Tahu nih. Jangan di copy semuanya ya. Ya sama seperti kalian kalau misalnya berat ya. Pakai Ctrl C.
di copy dulu artikelnya itu, kemudian kamu buka Grammarly. Tentang yang lain kan bisa, tidak harus dengan ini ChatGPT dengan Grammarly. Cuma Google Sheet. Ya, terus nanti kamu copy dulu. Copy, kan ini 1 sampai ini ya. Kamu copy aja. Ya. Copy aja. Terus nanti kamu buka Grammarly untuk kira-kira misalnya pendapat saya itu sudah benar atau enggak. Ya, jadi gini aja, pakai HP bisa lanjutkan pakai HP saja ya. Lihat kan? Oke, karena listriknya mati, jadi sayang kan kalau misalnya kita tidak melanjutkan yang sudah kita bicarakan. Bisa ya? Balik di HP-nya. Nanti hasilnya bisa dikirim di Google Drive. Ya, kira-kira bisa nggak dilanjutkan? Nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan ya. Udah ya? Buka saja. Nanti kalau sudah di Grammarly-nya itu, kalian tinggal pastekan aja di sini. Pastekan yang tadi. Iya, dipindahkan ke sini. Tapi kalau kalian memindahkan itu jangan kan tadi waktu kalian nulis di ChatGPT itu kan cuma copy saja ya, copy paste gitu ya. Coba ditambahin apa yang sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin lebih personal. Kan kadang kita belajar itu kan ritmenya kita belajar sampai kita belajar kan tergantung masing-masing orang berbeda-beda kan. Sementara yang ditanyakan efisiensi, berarti kan kalau berbicara tentang efisiensi itu berarti kan penghematan ya. Bagaimana saya bisa belajar dengan sedikit tenaga tapi menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya kan gitu. Jadi kalian kalau misalnya hasil dari ChatGPT yang kalian ketikkan di prompt itu tadi masih terlalu umum, itu bisa kalian tambahin dengan apa spesifikasi apa yang ingin kalian hasilkan. Bisa? Oke. Nah, oke, karena kita sampai di KPD ini kalian bisa lakukan, bisa kalian lanjutkan dan dikirim ke Google Tugas. Kita lakukan sampai di sini ya. Kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Di bawahnya yang ini tadi ada pertanyaan. Nah, di KPD itu jangan lupa ya, di bawahnya itu ada pertanyaan.
bahannya simulasi. Ini karena ada pemadaman yang sudah diinfokan dari PLN, jadi kita terima ya. Tidak tahu mungkin sampai sore kah, karena memang sudah dijadwalkan ya. Di simulasi nanti, jadi di simulasi yang kalian gunakan yang ada di blog itu, di situ kalian disuruh mengisi apakah kamu merasa dengan adanya detik ini itu ada keterbatasan atau tidak, atau ada hanya kemanfaatannya saja yang kalian mau. Nanti ditulis di kolom komentarnya ya, di bagian simulasi. Jadi di bagian simulasi yang ada di yang ada di blog itu, kalian ada aktivitas satu, itu kalian membuat from sampai ke outputnya KA gitu ya. Itu hanya contoh yang simulasi, namanya simulasi itu baru permulaan sebelum kalian terjun ke pemilih apa yang kalian yang biasa kalian gunakan itu ya. Nanti hasilnya itu kalian kopikan dan kalian kirim ke kumpul. Paham ya? Paham sampai di sini? Paham ya? Nah nanti jadi nanti bahkan rekomendasi dari KA itu kalian tidak serta-merta kalian ambil, tidak, tapi kalian perlu memberi sentuhan manual, baik itu kata bahasa yang menggunakan ini boleh jadi dari unsur-unsur personality kalian. Kalau efisiensi derajat menurut saya itu begini bisa kalian tambahkan di situ ya. Kalau saya itu sukanya tuh belajar itu harus di termasuk ibu. Ada yang tuh kalau saya belajar di maksudnya saya itu bersuara, karena saya kalau nggak bersuara itu saya nggak paham. Nah itu cara personality kalian ya. Silakan kalian ikuti atau kalian tambahkan di artikel kalian. Paham? Oke, terima kasih. Hari ini bagaimana kalian senang dengan pelajaran coding? Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada saat pertemuan mendatang tentang nanti lanjutannya dari coding ya, itu modul 3 itu tentang rekayasa. Jadi kalau kalian hari ini mungkin promnya masih apa ya,